Untuk rekan-rekan ASN, khususnya dengan jabatan fungsional guru, pada tahun 2022 ini telah diterbitkan kembali Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang penyusunan sasaran kinerja pegawai. Seperti kita ketahui, pada tahun 2021 kita baru saja menggunakan peraturan yang baru juga waktu itu, yaitu Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Namun tahun 2002 ini telah terbit peraturan lagi yang baru. Jadi kita harus menyesuaikan kembali penyusunan SKP-nya berdasarkan peraturan yang baru ini. Untuk menyusun SKP pada periode 2022 ini, setidaknya ada 8 langkah yang harus kita lakukan berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tersebut. Namun, secara singkat saya akan langsung saja memberikan gambaran umum format yang akan kita gunakan nanti, yaitu seperti ini. Untuk lebih jelasnya nanti detailnya silahkan dibaca pada Permenpannya. Nah, di sini saya memberikan gambaran untuk formatnya. Ini sangat berbeda dengan format yang tahun sebelumnya. Ya, ini seperti ini formatnya. Ya, karena SKP ini adalah lebih kepada kualitatif. Jadi, penilaian-penilaiannya kualitatif. Jadi, untuk penilaian yang berdasarkan pada angka kredit ini sudah ditinggalkan. Kita bisa bandingkan dengan format SKP untuk bagian sasarannya yang tahun 2021 seperti ini. Ya, ini sudah kita ketahui. Nah, ini beda ya dengan yang tahun 2022. Di sini kita diminta untuk menetapkan hasil kerja. Ya, hasil kerja utama misalnya contoh di sini nomor 1 tercapainya pelaksanaan manajerial pengembangan kewirausahaan dan pelaksanaan supervisi terhadap guru dan tenaga kependidikan. Ukurannya apa? Kita diminta untuk menentukan ukurannya, ukuran keberhasilan atau indikator kinerja individu dan targetnya. Di sini dicontohkan misalnya tersusunnya perencanaan dan terlaksananya pelaksanaan pembelajaran, evaluasi dan penilaian hasil pembelajaran, teranalisisnya hasil pembelajaran, terlaksananya tindak lanjut hasil penilaian. Begitu juga seterusnya. Untuk poin hasil kerja yang kedua misalnya seperti ini. Ya, ini contohnya yang poin yang keempat misalnya unsur penunjangnya ukuran keberhasilannya apa? Misalnya terdaftar sebagai anggota aktif PGRI, terdaftar sebagai anggota aktif Pramuka. Kemudian untuk hasil kerja tambahannya, ini contoh bagi guru yang memiliki tugas tambahan sebagai pengelola BOS, misalnya tercapainya pelaporan keuangan sekolah. Ukuran keberhasilannya atau indikatornya apa? Misalnya anggaran kegiatan sekolah terpenuhi 100%, tersusunnya laporan BOS sesuai jadwal yang ditentukan. Nah, itu untuk hasil kerja utama dan tambahannya. Kemudian bagaimana dengan perilaku kerjanya? Di sini dimasukkan di dalam format awal ini, di bagian format sasaran ini. Ya, dilihat di sini ada perilaku kerja. Perilaku kerja pun ini poin-poinnya ada perubahan, yaitu eh, perilaku kerja yang berakhlak istilahnya. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Nah, di sini sudah ada poin-poinnya. Apa saja itu? Misalnya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Nah, ini poin-poinnya. Kemudian misalnya ada ekspektasi khusus dari pimpinan, misalnya ada catatan khusus, ini bisa ditambahkan. Kemudian akuntabel. Poin-poinnya juga sudah ditentukan ada atau mungkin bisa ditambahkan. Ini saya ambil contoh yang dari lampiran Permenpannya. Dan untuk komponen kompeten yang berikutnya yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, di sini contohnya ada catatan khusus yaitu ekspektasi khusus pimpinan misalnya bersedia untuk mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki kepada orang lain atau rekan sejawat. Ini contoh. Nah, berikutnya ada poin yang keempat yaitu harmonis, kemudian yang kelima loyal, keenam adaptif, dan ketujuh kolaboratif. Nah, semua ini poin-poinnya ini sudah ada di lampirannya. Hanya ini untuk ekspektasi khusus pimpinan ini bisa menyesuaikan. Itu untuk bagian yang pertama.
Kemudian untuk evaluasinya, ini jadi langsung dievaluasi di sini. Nah, ini evaluasinya ya. Kita lihat perbedaannya dengan yang tahun sebelumnya. Ini kalau tahun sebelumnya ini evaluasinya mungkin di bagian review ya. Seperti ini ya. Intinya beda dengan yang periode tahun 2021. Nah, ini capaian kinerja organisasi secara umumnya. Pertama yang digambarkan di sini ya. Di sini contoh untuk capaian kinerja organisasi dengan kriteria baik ya. Ini seperti ini. Ada diagramnya seperti ini. Nah, ini ada contoh-contohnya diagramnya. Ya, kemudian di sini evaluasi yang pertama misalnya untuk bagian yang tadi pada sasaran tertulis tercapainya pelaksanaan manajerial pengembangan kewirausahaan dan pelaksanaan supervisi terhadap guru dan tenaga pendidikan di mana ukuran keberhasilannya adalah tersusunnya perencanaan dan terlaksananya pelaksanaan pembelajaran dan seterusnya ini. Nah, di sini di kolom berikutnya ini ada realisasi berdasarkan bukti dukungnya apa. Misalnya untuk bagian yang ini bukti dukungnya adalah dokumen RPP sebanyak berapa misalnya. Kemudian untuk dokumen penilaian hasil belajar. Kemudian di sini ada umpan balik dan yang berkelanjutan berdasarkan bukti dukung ini dari pimpinan ya. Ini dari pimpinan apa? Misalnya sudah baik, pertahankan. Atau apalagi misalnya pegawai mengadministrasikan semua dokumen dengan rapi dan lengkap. Misalnya ini catatan dari pimpinannya. Dengan kemudian memberikan stiker atau emoji, bisa jempol atau yang lainnya. Ini hanya contoh saja. Nah, begitu juga untuk hasil kerja yang lain, ini juga seperti itu. Ya, apa? Realisasi berdasarkan bukti dukungnya, kemudian feedbacknya. Kemudian untuk bagian yang tambahan, kinerja tambahan ini misalnya tadi yang guru dengan tugas tambahan sebagai pengelola BOS di sini ya disesuaikan. Nah, untuk rating hasil kerja. Nah, ini juga sangat kualitatif ya. Misalnya di sini sesuai dengan ekspektasi ya. Misalnya untuk perilaku kerja eh, berorientasi pelayanan tadi yang poin-poinnya sudah disebutkan, ekspektasinya apa dari pimpinan jika ada. Kemudian pada bagian umpan baliknya, ya ini bisa umpan balik dari pimpinan, dari siswa, ataupun dari orang tua ini bisa. Ya, berdasarkan mungkin format-format masukan dari siswa dan orang tua ataupun rekan sejawat yang mungkin disediakan di sekolah. Kemudian yang akuntabel juga ada seperti ini, apa ekspektasinya jika ada tuliskan, kemudian umpan baliknya apa, seperti itu. Jadi ini sangat berbeda sekali formatnya. Nah, kemudian nanti di akhir rating perilaku kerjanya itu akan mendapat predikat apakah di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Nah, kemudian rating perilaku kerjanya nanti apa? Sangat baik, baik, butuh perbaikan, kurang atau misconduct, atau sangat kurang. Nah, untuk menentukan rating perilaku kerja dengan rating perilaku kerja ini, mungkin nanti akan ada format khusus untuk penilaiannya, namun saya belum dapatkan itu. Dan selanjutnya adalah bagian dokumen evaluasi 1. Formatnya seperti ini. Ini kalau tahun lalu formatnya hampir sama dengan bagian PKP ya, seperti ini. Ini lihat di sini tidak ada angka-angka, hanya predikat baik misalnya. Seperti ini. Kemudian untuk dokumen evaluasi yang keduanya juga seperti ini tadi ya, hampir sama. Ya, hanya beda penandatanganannya. Kalau ya tadi yang pertama hanya ditandatangani oleh pegawai bersangkutan dengan atasan langsungnya, kemudian untuk dokumen evaluasi yang kedua ditandatangani oleh pegawai bersangkutan dengan atasan pejabat penilainya, dan dokumen evaluasi yang ketiga ini ditandatangani oleh semuanya tadi ya, pegawai bersangkutan, atasan langsung, dan atasan pejabat penilainya. Simpel memang kelihatannya, tapi tentu saja perlu didiskusikan lebih lanjut dan dikembangkan untuk dapat menghasilkan
sasaran kinerja pegawai sesuai dengan yang diharapkan. Semoga bermanfaat. Silahkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Terima kasih.